Shalom, Devosi 2 Tawarik pasal 22. Dalam firman Tuhan pembacaan hari ini menampilkan dua perempuan yang sangat berbeda, yakni Atalia dan Yosabat. Atalia adalah permaisuri Raja Yoram, sedangkan Yosabat adalah salah seorang anak Raja Yoram, saudara perempuan Raja Ahazia yang perilakunya sangat berbeda dibanding keluarganya. Ketika Atalia hendak membunuh anak-anak Raja Ahazia, Yosabat menculik Yoas bin Ahazia. Ia menyelamatkan Yoas dari pembunuhan dan menyembunyikannya beserta inang pengasuhnya. Kita perhatikan ayat yang ke-10, 11. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Lalu berserulah rakyat, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Karena tindakan Yosabat ini, Yoas, keturunan Daud, kelak menjadi raja di Yehuda. Yosabat juga adalah istri Yoyada, seorang imam yang bijaksana dan berani. Alih-alih meniru kejahatan keluarganya, Yosabat menjaga kehidupan rohaninya. Mungkin itulah yang mempertemukan dengan Imam Yoyada yang akhirnya menikahinya. Melalui kedua orang inilah kekudusan Tuhan dihormati dan keturunan Daud dipelihara. Lalu Atalia pun ditangkap dan dibunuh. Penyembahan berhala dilenyapkan dari kerajaan Yehuda dan nama Tuhan ditinggikan di dalam bait suci. Melalui kisah ini kita diingatkan tentang kehidupan seperti apa yang mau kita jalani di masa sekarang. Dunia bisa saja dipenuhi oleh berbagai macam kejahatan, tetapi pilihan kembali kepada kita. Apakah kita mau dipengaruhi oleh kejahatan atau tidak? Pembacaan firman Tuhan hari ini kita diajak untuk mencontoh Yosabat yang memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan yang menolong kita terbebas dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Meskipun pengaruh itu sangat kuat dan ada di sekitar kita, bahkan berasal dari orang-orang yang dekat dengan kita. Dengan pilihan tersebut, kita tidak hanya terhindar dari keyakinan atau cara pandang dan perilaku yang bisa menyesatkan kita, tetapi kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan bagi karya penyelamatan di dunia ini, seperti yang terjadi pada Yosabat dan Yoas. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekarang kita mau pilih cara hidup yang mana? Cara hidup Atalia yang akhirnya dibenci banyak orang dan mati sia-sia, atau cara hidup Yosabat yang mau hidup dekat dengan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesamanya? Tentunya kita akan mengikuti Yosabat yang dengan tekun bersandar kepada Tuhan dan tidak sedikit pun terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh buruk dari orang-orang terdekat yang ada di sekitarnya. Dan kita meyakini ketika kita mengandalkan Tuhan, kita selalu merenungkan firman Tuhan, sehingga firman itulah yang membentengi kita dari ketersesatan. Sehingga yang kita pilih adalah tetap berpegang pada firman, tetap berpegang pada iman yang menyelamatkan, yakni iman percaya pada Tuhan Yesus, sehingga hidup kita boleh terus mengalami penyertaan dan berkat-berkat Tuhan yang selalu kita alami dan rasakan. Dengan siapapun kita harus baik, tetapi jangan sampai kita justru terpengaruh dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Kitalah yang seharusnya memberi pengaruh yang baik, karena kita
dijuluki oleh Tuhan Yesus sebagai garam, sebagai terang dunia, maka pengaruh yang baik yang seharusnya kita munculkan sehingga orang lain pun boleh mengalami berkat Tuhan melalui kehadiran kita, sehingga kita boleh menjadi saksinya, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.